Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. kawan-kawan semuanya, kembali lagi dengan kami di HMPS Podcast MPS dan dengan saya sebagai host dan nama saya Muhammad Rafli Risat dan kita kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamu yaitu Kak Sakinah Mawadah. Ya. Halo, Boleh Bang disapa Afid. Kak Kina Halo itu Bang Afid. teman-temannya? Halo semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, jadi kali ini kita akan membahas sedikit tentang yang mungkin setiap tahun itu adalah fenomena ya untuk mahasiswa baru gitu. Jadi di sini kita ingin membahas sedikit nih Kak Iya, apa tuh? mengenai kan kita kan lagi penerimaan mahasiswa baru nih. Iya. Nah, mahasiswa baru jadi kan pasti ada si junior dan juga senior. Iya, pasti itu ya. Nah, kita ingin membahas sedikit nih tentang senioritas Kak. Senioritas. Oke. Nah, jadi saya ingin bertanya dulu kepada Kak Kina, eh apa sih Kak senioritas itu Kak? Senioritas ya. Iya, Kalau senioritas. ada junior, ya pasti ada senior gitu kan. Iya benar. Dan pasti adanya juga senioritas. Jadi senior itu menurut saya ya, senior itu adalah suatu keadaan yang bertingkat, misalnya pangkat, pengalaman, tingkatan, atau juga bisa usia. Jadi senior tuh keadaan yang bertingkat gitu. Kadang Menurut bertingkat ya, iya, ibaratkan dari segi umur segala iya segi usia tadi macam. saya itu Oke. bilang. Oke, jadi untuk berarti kalau misalnya ya kita udah ibaratkan masuk di kuliah atau SMA, berarti kan kita kan berada di lingkungan baru tuh. Nah, Mm-mm. Maba ya, maba iya ya, maba benar. maba. Jadi gimana sih kita tuh sebagai maba nih beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Sebagai maba, cara beradaptasi berarti kita harus mengenal lingkungan itu. Harus mengenal Nah, lingkungan itu. ketika kita ingin masuk ke lingkungan itu, kita harus memposisikan diri bagaimana kita diterima di lingkungan itu. Bukan berarti lingkungan itu yang menerima kita, tetapi mulai dari diri sendiri dulu. Bagaimana posisi kita, Iya. cara misalnya sifat kita begini, tapi sifat lingkungan itu begitu. Jadi dari kita sendiri, kita tuh harus mengubah, memposisikan diri agar diterima di lingkungan itu. Jadi Jadi sebenarnya saling pola pikir kita yang waktu SMA itu kita rubah lah kayak waktu mm-mm. kalau udah sudah Agar masuk kita lingkungan baru. diterima di lingkungan itu tuh bagaimana, Iya, seperti benar itu. benar benar benar. Benar. Jadi di sini perlu nggak sih kayak pendidikan karakter gitu Kak? Bagi Pendidikan maba. karakter bagi siapa dulu nih? Ya Apakah senior? bagi maba karena kan pasti lingkungan di SMA dengan di kampus itu kan agak sedikit berbeda. Walaupun di SMA itu kan memang ada senioritas memang, tapi kan Mm-mm. enggak terlalu gimana gitu dengan di tingkat kampus gitu. Nah, jadi gimana sih Kak, Oh, menurut jadi Kakak? pendidikan karakter dari senior ke junior gitu kah maksudnya? Iya gitu. Ah, pendidikan karakter dari senior ke junior mungkin ada, tapi enggak terlalu berperan gitu, enggak terlalu berperan aktif karena karakter itu dibentuk kembali lagi sama orang itu sendiri. Kalau senior ingin membentuk karakter seseorang itu ya enggak mungkin karena enggak semua senior yang paham sebanyak maba tuh. Senominal maba ini kan banyak, enggak mungkin Iya senior benar. kan yang Nggak mungkin paham. semua. Nah, jadi mungkin senior nanti mungkin senior tuh menyikapi bagaimana sikap maba dan bagaimana cara senior itu menyikapinya. Misalnya ada maba yang emosional, kembali lagi sama seniornya bagaimana senior itu menyikapinya. Apa senior itu saling mengerti, senior itu yang juga awalnya emosian tapi tiba-tiba sabar karena tadi Iya. ya dia masih maba junior, dia masih belum tahu dan harus dikasih tahu dulu. Tapi dengan cara kita kasih tahunya tuh ya dengan cara yang baik, dengan cara yang betul, ndak usah emosian juga. Iya Kalau benar. emosi lawan emosi ya Ya bakalan pecah ya kayak ya, mental bakal kan. mental juga. Ndak bakalan diterima. Kembali tadi yang kakak bilang emosional. Nah kemarin itu kan lagi ada
Oh, something tuh Kak. Kan khusus di MBS lah ya. iya, khusus Ayo, di MBS tahu-tahu. antara si maba dan juga senior. Nah, itu kan ya mungkin kesalahpahaman nih Kak. Iya, Nah, kesalahpahaman. kesalahan paham. Jadi si maba nih kayak gimana sih merasa mungkin gimana ya? Tersindir lah. Tersindir dan juga si maba ini memang orangnya emosional. Iya. Nah, jadi ya ada sedikit masalah itu gimana sih menurut tanggapan Kakak gitu? Tanggapan Memang saya seharusnya maba ya harus kayak gitu atau gimana sih Kak? gimana ya? Hmm, masalah kemarin ini berarti berbicara tentang senior dan junior. Iya, senior. Karena kalau kita mau bela senior juga nggak bisa, kalau kita mau bela junior juga nggak bisa. Iya, Karena benar. di sini kita saling mengerti. Iya, Apalagi kita senior, pengurus lagi kan, pengurus MPS. Jadi di sini kita harus paham gitu, harus mengerti. Jadi yang sen saya juga bingung nih ngomongnya. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi senior ini harus bisa memposisikan diri. Bagaimana caranya agar maba itu tuh nggak terpancing gitu, Mm-mm. nggak terpancing amarah. Dan misalnya juga maba itu terpancing amarahnya, udah beramarah, udah emosi gitu, ya kita selaku senior jangan jangan nasihatin dia juga, jangan saling emosi. Contohnya gini, dek, kamu tuh harus gini deh, gini gini nih, nggak harus gitu. Kita harus paham dulu karakter maba itu dari mana. Seperti Ya itu apa? tadi, bukan maba yang seharusnya bukan maba yang paham kita, tapi kita yang paham mereka gitu. Karena kita posisinya senior, kita udah Iya, pernah jadi maba gitu, iya kita benar, paham jadi maba itu seperti apa. benar. Sensitif kalau masalah senior ke junior gitu kan, emang junior ini apa gitu, harus mengikuti semua perintah senior gitu kan. Iya benar, Kan kadang-kadang kalau kita mm-mm. mau sebagai maba misalnya, saya kan pernah, kan pasti Kak Kina dan juga saya juga kan pernah jadi maba Iya nih. pernah. Kadang-kadang kalau misalnya diatur sama senior tuh kadang-kadang dijengkel juga kan. Nah, Jengkel kan, disuruh-suruh terus gitu iya kan. benar, tapi ya biasa sih yang saya Mm. dapat. Biasa kalau si senior menyuruh si junior itu biasanya ya untuk kebaikan diri sendiri sih biasanya. Iya Untuk untuk misalnya mengatur ini agar lebih baik. Kadang-kadang ya ada juga kadang-kadang yang junior mungkin yang si maba ini terlalu emosional yang kayak kemarin itu loh. Nah, jadi ya ada sedikit cekcok. iya itu. Jadi intinya di sini saling mengerti ya, saling paham. Karena eh mungkin yang kemarin itu ya, mungkin yang kemarin cara penyampaian senior itu juga salah, akhirnya tidak diterima di maba. Iya, Dan benar. cara tidak terimanya si maba ini juga salah, akhirnya tidak terima di senior gitu Iya, kan, jadi benar. cekcok yang kemarin itu kan. Iya, benar. Sampai keluar Jadi grup ya, cekcok, Kak ya. iya. Eh, jadi kan bingung kita nih, ingin dah gimana nih, dia udah keluar dari grup, gimana nih biar dia tuh masuk lagi, karena informasi kan nanti masuk kan Masuk, dalam grup Mas. itu. Jadi takutnya dia tuh ketinggalan informasi, kan juga sayang. Itu kan Benar. juga tugas kita sebagai pengurus untuk menarik dia lagi. Jadi intinya di sini saling memahami, dan jaga juga cara penyampaiannya, karena tidak semua orang yang tahu kita, tidak semua orang yang paham kita. Ada suatu saat kita yang paham mereka, Iya, kita benar. yang mengerti mereka. Kita tidak harus selalu ingin dimengerti gitu. Kalau ingin mengerti mereka, ya kita harus bisa. Kalau kita ingin dimengerti, kita harus mengerti Mengerti. dulu Iya, gitu. benar. Jangan egois, jangan kuatkan Ya ego, di sini terkadang juga tidak egois perlu. ini Mm-mm. selalu dikedepankan ya Iya. daripada itu. Kalau Oke. orang, makanya ada siapa ya bilangnya, pokok ada kata-kata Mm-mm. bilang gini, jangan menarik kesimpulan kalau sedang emosi. Iya, Jangan benar. jangan menarik kesimpulan kalau sedang emosi, karena saat sedang emosi kan pikiran kita tuh sempit, Iya, benar. maunya tuh marah Ya. terus. Jadi enggak ya enggak gitu. Gimana kalau kita lagi emosi itu jangan mengambil keputusan lah Iya, ya. jangan ngambil Nah, keputusan. benar benar benar. Iya. Oke, jadi kembali lagi tentang senioritas nih, Kak. Mm-mm. Nah, menurut Kakak Sakina nih, itu senioritas tuh penting gak sih? Senioritas penting. Penting ya. Senioritas itu penting. Nah, kalau kita berbicara tentang senioritas nih biasanya kan senioritas nih berbau tentang
kayak bullying segala Mm-mm. macam, perpeloncoan gitu. Itu menurut Kak Kina tuh gimana sih kalau senioritasnya seperti itu gitu? Itu kan tadi saya bilang senioritas itu memang penting untuk dihargai, Mm-mm. untuk dihargai. Gini, istilahnya gini, kami ini senior Anda. Kalau Mm-mm. ada apa-apa yang kalian nggak tahu bagi junior, kalian bisa bertanya sama kami. Itu sikap yang benar untuk senioritas gitu. Kadang juga yang tadi Afid bilang itu senioritas itu selalu berakhiran dengan bullying, Iya, dan itu menurut saya sikap senioritas yang berlebihan, karena senioritas yang sesuatu yang berlebihan. berlebih itu tidak baik kan. Iya, Kayak benar. contohnya senioritas kita terlalu kesenioritasan kesenioritasannya itu terlalu tinggi, itu juga tidak baik karena itu tadi berakhir dengan bullying. Bullying, ya. Jadi semacam kita menjatuhkan maba gitu kan, kita Mm-mm. harus kayak misalnya kita senior kita suruh maba tuh seenak-enaknya, itu juga ndak perlu, Iya, benar. ndak ada yang Tapi budaya seperti itu, tapi dan kalau itu kalau juga harus dihilangkan. tapi kalau kita ngelihat ke zaman-zaman dahulu ya Kak ya, kayak senioritas yang seperti kayak nyuruh-nyuruh ini, kayak bullying, itu kayaknya memang udah menjadi fenomenal ya Kak. Iya, Karena gimana ya? banyak kan. Mungkin contoh misalnya kita ketemu sama junior kan. Kayak misalnya dia ngelakukan kesalahan, disuruh disuruh push up gitu. Dan eh biasa yang orang-orang yang kayak gitu, senior-senior yang kayak gitu, biasanya dia menyuruh itu ndak mungkin tanpa sebab gitu. Gimana ya? Dia tuh kayak menyuruh push up, itu tuh ibaratkan dia tuh menghukum, tapi tuh ada alasannya gitu. Di situ tuh ibaratkan disitulah mental gitu dilatih gitu. Mm-mm, Nah, ibaratkan gimana ya? Kita kembalikan ke pendidikan karakter seperti itu. Nah, mm-mm, biasanya kalau pendidikan karakter kan tegas segala macam. Ya, berarti senioritas nih tegas kepada junior. mm-mm. Nah, itu yang poinnya itu. Tegas, itulah tadi, tegas boleh, tapi tuh jangan sampai menyakiti si junior gitu. Jangan Kalau sampai ya. menyakiti si junior bisa menjadi kita nyakitin anak orang gitu, bah. Iya, benar. Keluar bahasa Pontianak kan. Ya, Jangan enggak sampai apa-apa, kita enggak apa-apa. nyakitin, kayak jangan semau mau kita gitu, kita nak Mm-mm. nyuruh dia gitu, nak nyuruh apa, tapi kita ndak. Tapi kalau misal masih wajar ya Iya, kalau gimana? masih wajar ndak Ya nggak apa-apa, masalah karena ya. tadi ya senior juga penting kan untuk dihargai, Ya, benar benar tapi benar. juga ndak usah terlalu berlebihan. Misalnya kita baik itu baik sekali sampai junior tuh biasa kurang ajar gak sama kita. Nah, Nah, kan itu enggak boleh. Pokok sesuatu yang berlebihan itu enggak baik kan? iya Ah, benar. itu intinya. Jadi itu Kayak yang sedang-sedang ya sedang-sedang saja. saja. Kayak kurang lebih kayak mencintai seseorang lah kayak. Iya, Kalau betul. kita mencintai seseorang tuh jangan berlebihan, karena kalau Mm, kita berlebihan mencintai seseorang tuh setuju, ujung-ujungnya setuju. sakit nanti ya. Mm-mm. Ini Jangan berlebihan jadi pokok. bahas cinta nih, Iya, selalu aduh. berkaitan. Saling berkaitan gitu ya kayak. Nah, kembali lagi tentang yang emosional. Nah, Kak, Oke, gimana sih emosional. Kak kita tuh sebagai senior nih menghadapi mahasiswa ya, apa sih, mahasiswa baru yang agak keras kepala mungkin. Gimana sih, malah mungkin dia yang ibaratkan mungkin berkuasa di kampus, atau mungkin dia merasa gimana sih, bahasa kasarnya, bahasa kita nih sok-sokan gitu kan. Iya, Jadi gimana sih sok-sokan. kita mau menanggapi, kadang-kadang kan kita kan nengok, wih keren nih mabanya nih kan, ibaratkan kayaknya jago lah sih kayaknya kan, kata-katanya kayak kayak gimana gitu. Itu gimana sih Kak kita menanggapi itu? Kita menanggapi sebagai, kalau dari saya sendiri ya, sebagai senior Mm-mm. plus pengurus, menghadapi karakter maba yang seperti itu tuh sabar, Sabar ya. sabar. Dia Tapi emosian, kita ini nggak loh, usah emosian. maaf saya potong, kalau misalnya sabar, mau sampai kapan kalau udah sabar? Karena kalau misalnya orang kalau kita sabarkan itu malah kita diam kan, kadang-kadang Makanya nih, malah melonjak itu Kak. makanya nih, Heeh. saya nak melanjutkan omongan Oke, kok. silakan. Mohon maaf dipotong tadi. Sabar tadi kan, Iya. karena apa tadi kata saya ya? Lupa dah. Aduh, ini gara-gara saya potong ya. Aduh, maaf. Nggak apa, nggak apa. Iya. Eh, jika kita menemui maba yang karakter seperti itu, kita juga nggak boleh kayak gitu. Karena kita juga mau tahu dia gitu. Mm-mm. Mau tahu, misalnya dia nggak hormat sama kita Mm-mm. juga mau kan dihormat sama kita. Iya. Kalau kita mau dihormat sama kita tuh harus pahami dia, pahami karakter dia, dan kita di sini harus juga memposisikan diri. Kayak Mm. kemarin contohnya saya nggak saja jauh, yang maba itu saya chat gitu kan,
saya pahami karakter mereka kayak mana. Saya memposisikan diri, oke, berarti saya harus menyesuaikan sama karakter mereka. Saya ubah dikit karakter saya untuk dekat sama mereka. Akhirnya apa? Terbuka kan mabanya. Terbuka, gini loh Kak, gini 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 gini. Saya ini gini. Dijelaskan sama Iya. semua. Jadi kita Akhirnya tuh mereka ya, paham. Iya Kak, sikap kami salah. Kami minta maaf. Jadi gitu. Jadi tuh di sini kita harus memposisikan diri. memposisikan diri Harus yang pertama. memposisikan diri, harus pahami karakter, dan walaupun karakter kita bertolak belakang, di sini kita harus memposisikan diri tadi. Jika dia emosian, kita juga emosian nih sebenarnya. Karena kita mau tahu dia mau hormat sama kita mau bukan gila hormat ya. Iya. Bukan gila hormat, tapi tuh kayak mau sopan sedikit sama kita. Kita harus tahu karakter dia dan kita harus masuk ke karakter dia untuk sementara. Biar kita tahu apa masalahnya. Kalau udah tahu, udah nyaman gitu ngobrol sama mama ini, nyaman. Pada kayak enggak ada gini, kayak enggak ada masalah sebelumnya. Iya benar. Kemarin kau tuh kayak gini, kemarin kau tuh gini. Ternyata tuh enggak, kalau udah kita pandai memposisikan diri. Jadi kita masuk dulu ke dunia mereka, masuk dulu ke permainan mereka. Sementara, Untuk sementara, kalau sudah masuk, sudah ibaratkan tahu permainan mereka, di situ kita bimbing mereka. bimbing kembali. Siap. Kayak meluruskan lagi, gini loh dek, gini loh. Kan peran senior itu juga penting kan. Iya. Lagi Tapi tidak pengurus. menutup kemungkinan kita dari junior ke senior itu ada pembatasnya lah ya. Nah, itu. Itulah tadi, kita boleh dekat sama junior dan junior juga boleh dekat sama senior. Tapi tuh jangan sampai kedekatan ini jadi semena-mena gitu. Iya benar. Senior kurang ajar sama junior, Iya benar. junior kurang ajar sama senior, itu kan tidak boleh. Jadi di sini nih bisa saling menghargai, Nah, saling itu mengerti kuncinya. gitu. Yang si tua menghargai si muda, yang muda menghargai si tua. Jadi Nice. gimana ya? Nggak seharusnya selamanya si yang muda tuh menghargai yang tua. Kan kadang yang tua juga harus menghargai si muda. muda. Nah, karena kita mengingat lagi Kak ya, karena kalau misalnya tingkatan kita udah di kuliah, di perkuliahan segala macam. Yang masuk nih kadang-kadang ya nggak seharusnya yang orang yang sudah tamat sekolah langsung kuliah. Kadang-kadang ada juga loh yang sudah ibaratkan yang udah punya anak misalnya, yang yang sudah bekerja, dia tuh masuk kuliah. Gitu kan. Jadi ibaratkan dia kerja dulu, dia baru kerja kuliah, dulu. gitu Nah, malah kita yang senior nih, kita yang muda malah si maban yang tua. Ya itu gimana tuh Kak? Apa sih gimana sih kita mau ibaratkan memasuki senioritas kita gitu dengan yang si tua yang tadi ini, karena kita lihat kembali ndak semua maba itu tuh lebih tua daripada kita, lebih muda daripada kita dan lebih banyak pengalaman daripada kita gitu. Ya itu juga ndak bisa kita pungkiri ya, karena siapapun bisa masuk kuliah, mau dia udah kawin, mau dia Udah punya udah anak. kerja sebelumnya, mau dia tahun lebih atas pada kita, itu juga nggak bisa kita pungkiri. Tapi di sini kita tetap pada prinsip awal kita. Iya. Kok dalam lingkungan kalau udah masuk lingkungan kampus, ya saya senior kamu Iya, junior benar. saya gitu. Berarti Jadi udah tetap prinsip awal. di dalam lingkungan kampus kita Iya. yang tertinggi karena kita tuh senior di lingkungan kampus gitu. Kalau di luar boleh lah. Kalau di luar Oh boleh. kau abang aku, kau senior aku di luar itu. Tapi kok dalam masuk lingkungan kampus, aku senior kau gitu. Iya, benar. Tetap prinsip awal. Karena tingkatan tuh kan memang selalu ada. Kan tingkatan 1, tingkatan Tingkatan, iya. iya tingkatan memang tadi betul kata Fit, emang selalu ada dan beda-beda tempat gitu. Misal kita di kampus ya kita senior, misal kita di ruang kerja ya kita junior, gitu kan? Ya jadi kita bisa menempatkan tempat di mana kita berpijak lah Kak, ya. Memposisikan diri tadi. Memposisikan diri kita sebagai mahasiswa. Iya betul. Oke.